Banyak orang mengira kekayaan Maya Estianty datang karena pernikahan mewahnya. Padahal, jauh sebelum itu, ia sudah melewati fase hidup yang hampir menghancurkan segalanya dari puncak popularitas, jatuh di depan publik, sampai akhirnya bangkit menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia hiburan Indonesia. Dan kisah sebenarnya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Dan inilah fakta selengkapnya. Di awal tahun 2000-an, Maya dikenal sebagai salah satu musisi paling sukses di Indonesia. Bersama grup Ratu dan duo Maya, lagu-lagunya mendominasi radio, televisi, hingga nada sambung pribadi. Saat industri musik masih berjaya, lewat penjualan kaset dan CD, royalti menjadi mesin uang utama yang membangun fondasi kekayaannya. Namun, kesuksesan itu tidak berjalan mulus. Di saat karier berada di puncak, kehidupan pribadinya justru diterpa konflik rumah tangga besar yang menjadi konsumsi nasional. Sorotan media begitu tajam, bahkan banyak yang mengira karier Maya akan ikut runtuh bersama masalah tersebut. Di titik inilah cerita sebenarnya dimulai. Alih-alih tenggelam dalam kontroversi, Maya memilih membangun ulang hidupnya dari awal. Ia tidak hanya kembali bermusik, tetapi mulai berpikir sebagai pengusaha. Keputusan itu perlahan mengubah arah hidupnya dari artis panggung menjadi pebisnis dengan banyak sumber penghasilan. Royalti musik tetap mengalir, tetapi Maya sadar industri hiburan tidak selamanya stabil. Ia mulai mengembangkan bisnis di berbagai sektor, mulai dari manajemen artis, bisnis kecantikan, hingga perusahaan outsourcing yang sudah berjalan lama di Surabaya. Diversifikasi inilah yang kemudian menjadi fondasi kekayaan modernnya. Transformasi terbesar terjadi ketika era digital datang. Kanal YouTube pribadinya berkembang menjadi sumber pendapatan baru yang stabil. Konten keluarga, perjalanan hidup, dan aktivitas sehari-hari justru memperkuat citranya sebagai figur publik yang tetap relevan lintas generasi. Tak berhenti di sana, investasi properti menjadi langkah berikutnya. Villa dan apartemen yang disewakan di Bali memberikan pemasukan pasif jangka panjang, sesuatu yang jarang dimiliki artis pada masanya. Kemudian datang babak baru dalam kehidupannya saat menikah dengan pengusaha jam tangan mewah Irwan Musri. Banyak yang mengira kemewahan Mia baru dimulai sejak pernikahan tersebut. Namun faktanya, sebelum menikah pun Maya sudah memiliki aset pribadi bernilai miliaran rupiah hasil kerja kerasnya sendiri. Perbedaannya sekarang hanyalah skala kehidupan. Dari musisi, Maya berubah menjadi figur sosialita sekaligus pengusaha. Koleksi barang mewah, perjalanan menggunakan jet pribadi, hingga perhiasan bernilai fantastis sering terlihat dalam berbagai acara keluarga. Tapi, di balik kemewahan itu, Maya tetap dikenal sebagai sosok yang aktif bekerja dan mengelola bisnisnya sendiri. Inilah yang membuat transformasi kekayaan Maya Estianty berbeda dari banyak selebriti lainnya. Kekayaannya tidak bergantung pada satu sumber, melainkan jaringan bisnis yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa titik terendah seseorang tidak selalu menjadi akhir cerita. Justru dari masa sulit, lahir fase baru yang mengubah arah hidup secara total. Dari panggung musik, konflik rumah tangga, hingga menjadi bagian dari lingkaran elit pengusaha Indonesia. Perjalanan Maya Estianty adalah contoh bagaimana ketahanan, strategi, dan keberanian mengambil keputusan dapat mengubah nasib seseorang. Dan mungkin pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi bagaimana Maya menjadi kaya, melainkan berapa besar sebenarnya kekayaan yang belum pernah benar-benar terungkap ke publik. Dan mungkin yang kita lihat hari ini baru sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Karena di balik kemewahan Maya Estianty masih ada fakta-fakta mengejutkan yang jarang dibahas publik. Bahkan tentang siapa sebenarnya sosok yang paling berperan mengubah hidupnya. Di video berikutnya, kita akan bongkar sisi yang belum pernah kamu dengar. Jadi, jangan kemana-mana, karena cerita sebenarnya baru saja dimulai.